Oke, sekarang kita udah nyampe nih di Best Batch and kita kedatangan ownernya sendiri langsung, yaitu Ko Andres. Hai Ko, gimana, apa kabar? Baik. Aduh, thank you so much udah dikasih waktu, kesempatan buat datang nih Ko, main-main nih. Iya, sama-sama lah. Thank you udah visit, udah support kita dari awal sampai sekarang. So, before kita start nih Ko, sebelumnya lu pakai Probat apa sih? Kalau boleh tahu nih. Oh, yang dipakai sekarang sih masih Probaton 5 ya. Probaton 5 seri 2 kalau nggak salah. Seri 2. Jadi sampai sekarang, jadi kebetulan udah pakai udah lama sih. Zaman pertama kali banget kan yang masih di Peak, waktu itu juga Probat. Sekarang di sini juga masih Probat nih. Jadi istilahnya belum ada nyesel lah pakai Probat dari awal sampai sekarang. Udah lama, berarti udah 8 tahun ya? 6 tahun lah ya? Lebih kayaknya ya? Lebih, iya. Jadi so far masih ngeliatnya masih bisa diandalin nih mesin gitu. Mesin yang sama tuh Ko ya? Mesin, ini udah beda nih. Waktu itu ini udah mesin beda. pertama udah sempat dijual, terus buka lagi nih brand baru, kita beli lagi karena kita merasa kita puas nih sama produknya, makanya kita bilang ya udahlah tetap pakai Probat, so far masih di Probat. I see. Oke Ko, konsep dari Best Batch sendiri tuh apa sih Ko? Oh gini ya, Best Batch sih sebenarnya brand pertama kali lahirnya tuh pada saat COVID ya. Jadi pada saat COVID tuh inilah ya home industry dibilangnya. Jadi kita semuanya buy online dan segala macam. Jadi Best Batch itu karena memang kita ngelihatnya sesuai namanya ya, Best Batch itu kita selalu pengennya yang batch terbaik lah istilahnya, karena pada saat itu kita belajar di awal adalah pertama kali kita lahir tuh dari cookie sama chiffon cake tuh pertama kali. Dan itu kan banyak banget kegagalan. Jadi bahkan kalau kita dapat pesanan online pun kita nge-bake-nya tuh nggak 1 nggak 2 kadang. Kita bake bisa 3, kita cari yang paling bagus, kita kasih. Jadi itu makanya di situ lahir namanya Best Batch. I see. Jadi kita cari yang bestnya aja nih, dari berapa batch kita cari yang bestnya. Itu yang nyebabin namanya Best Batch. Gitu. Dan konsepnya juga menarik banget ya, tadi pesan Ice Jab nih. Kalau teman-teman bisa lihat nih, bisa gini guys. Lihat deh. Nah ini kenapa nih kok dibuat kayak gini tuh, buat apa nih kok? Nah ini, oh iya, ini untuk yang pakai apa? Nano spray ini inspirasinya adalah Indonesia kan negara tropis ya, panas gitu ya. Dan sebenarnya minuman yang cocok tuh yang dingin-dingin. Betul. Jadi kita rasa kayak kenapa nih kelemahannya si Japanese drip ini padahal dingin kan? Cuman rata-rata yang kita coba ini hampir istilahnya setiap kali kita bikin Japanese kelemahannya adalah di aroma. Karena aromanya karena dia udah nggak ada steam kan, jadi aromanya tuh lemah sehingga rasanya tuh kurang berasa nih dibanding yang panas. Makanya banyak orang masih berpikiran kalau manual brew enakan panas, tetap mau gimana pun, banyak tuh yang berpikiran gitu. Nah kita cari solusi, makanya muncul nih pakai nano spray. Kita mikirnya gimana caranya kita tetap buat steam walaupun itu dingin gitu. Keluarlah ide ini nano spray. Sebenarnya nano spray ini dulu tuh konsep waktu di Aussie sempat mau pakai nih buat lomba. Buat lomba. Tapi ternyata pada tahun 2015 kalau nggak salah, ternyata yang bisa ikut lomba di Aussie itu cuman permanent residence only. Sedangkan dulu nyari ini tuh susah. Masih kalau nggak salah dulu MLM deh. Kalau nggak salah apa gitu yang buat muka tadinya tuh nano spray. Jadi ya udahlah kalau memang itu, dan kebetulan sekarang gampang didapat kan. Kita bawa balik tuh konsepnya sampai sekarang. Berarti inspirasi you dalam buka coffee shop itu juga terinspirasi dari pengalaman di Aussie lah ya. Boleh nggak cerita dikit kok pengalaman di Aussie itu, belajar kopi itu dari mana sampai bisa sekarang jadi roaster, bisa jadi buka coffee shop juga gitu di Indonesia. Oke, jadi sebenarnya pertama kali nyampe Australia itu 2008. Ya 2008 tuh ya secara kita tuh masih gimana ya bilangnya, nggak datang ke negara orang, istilahnya nggak tahu apa-apa nih. Dan kebetulan sana ada teman, ngobrol deh sama teman, gimana ya, gua butuh banget nih kerjaan apa sih yang selalu dapat nih, istilahnya kerjaan yang selalu dicari orang. Nah, abis itu dikasih tahu kalau memang mau save duit banyak, karena saat itu kan kuliah harus bayar sendiri dan segala macam kan. Jadi kalau mau save banyak, coba deh kerja di F&B, dia bilang. Akhirnya cari F&B, ngeliat dia setiap pagi tuh bangun ngeliat kaget. Di sana tuh coffee shop kecil ngantrinya panjang banget. Kita bingung dong, jadi ngerasa kayak, nih kok orang minum kopi segini banget, padahal waktu di Jakarta sebelum 2008 itu ya, Jakarta nggak pernah minum kopi, nggak suka. Boro-boro ya? Iya, karena kopi instan kayaknya gimana gitu, pahit atau nggak suka gitu. Penasaran kan, mulai ngantri, mulai nanya teman. Itu emang semua coffee shop di sini rame begitu ya? Emang begitu katanya. Mereka bahkan
Nah, barista bagus tuh, tiba-tiba teman-teman gue bilang, barista bagus tuh, selalu dicari, selalu dibutuhin katanya. Langsung bisa, oke kalau gitu cari course, kita belajar. Nah, belajar barista 6 bulan kurang lebih. Nah, itu diajarin basic, udah bisa nih, udah bikin nih, ngelamar kerja. Sama bosnya diketawain beneran. Jadi ilmu yang dipakai tuh yang selama 6 bulan itu, ternyata di dunia kerja di sana beda jauh, karena mereka apapun masih fast, masih cepet sama efisiensi. Jadi mereka nih cuman waktu itu interview cuma gampang, oke, buat saya flat white, dia bilang. Terus kita bikin dong. Itu langsung dibilang, kamu tahu nggak kenapa kamu nggak diterima di sini? Pertama dia bilang, kamu buatnya lama. Oke, anggaplah kamu nggak kenal mesinnya, dia bilang. Oke, kedua, efisiensi, dia bilang. Kamu bikin flat white, lihat susu kamu kebuang berapa banyak. Harusnya kamu pakai jak yang itu. Gitu, jadi kayak mereka tuh kayak, oh udah harus cepat, harus tepat, nggak boleh wis. Wah itu gila banget sih. Akhirnya sejak itu oke, door to door tuh mulai tuh interview ke barista sampai akhirnya dapet. Itu benar-benar ilmu yang barista pun nggak dipakai, benar-benar mereka cuma butuh cepet. Jadi untuk masuk ke specialty nggak bisa langsung kalau di Australia. Jadi pertama kali kita masih namanya speed barista, yang ngambilnya itu speed, apapun harus cepet. Jadi benar-benar nge-stem lah, dulu mah belum ada pak press, belum ada milk yang otomatis tuh, tinggal tuang doang, nggak ada. Jadi mereka tuh harus benar-benar nge-steam aja, nggak dipegang biasanya, ditinggalin, diganjel sambil nuang, dan menunya mereka lumayan banyak kan panas, beda jauh. Kalau Indonesia kan kalau kita lihat rata-rata orang dingin, es americano lah, terus juga es gula aren lah, es kopi susu, apapun itu beda jauh nih. Kalau di Australia rata-rata panas, bahkan hampir mungkin sehari 2 atau 3 cup doang yang dingin. Bener-bener ras banget tuh, panas, dan bosnya tuh selalu bilang nggak boleh ada pesanan lebih dari 2 menit. Jadi kalau customer udah order, dalam 2 menit harus selesai, dia bilang. Jadi tuh itu namanya speed barista. Dan di situ diajarin kita harus ingat pesanan reguler. Jadi nggak usah mereka ngomong lagi. Jadi begitu mereka datang, kita udah tahu nih, wah dia bakal pesan cappuccino 2 sugar gitu misalnya. Ya kita udah mulai bikin shotnya. Jadi begitu dia pesan, nggak lama muncul. Kita saking dilatih kayak gitu, lama kelamaan ada nih coffee shop specialty, ngeliat kita customer service-nya bagus, kayak lo kenal satu sama lain. Kayak biasa ya, akhirnya mereka nanya, mau nggak lo kerja di specialty, tapi caranya beda. Dia bilang, udah nggak ngandelin speed juga tetap, cuman harus skill juga. Nah di situ di hiring nih, oke akhirnya di hijack nih sama satu specialty coffee shop, di training di situ tuh. Jadi mungkin ada kali 8 bulan cuman bikin shot doang, timbang, nggak bener-bener nggak dikasih sentuh susu sama sekali, kecuali head baristanya break. Nah, kesempatan kita di susu nih, itu juga jamnya nggak ras. Jadi kita benar-benar cuma nge-stem sampai benar-benar ini. Setelah itu udah mulai bisa masuk ke head barista. Jadi mereka tuh kayak tahap dari speed ke barista, head barista. Setelah head barista kan nih mulai order ke roastery. Oh hari minggu ini gue mau roasterynya Meka, minggu ini gue mau roasterynya ini A, B, C. Jadi setiap minggu kita rotate nih yang single originnya sama filternya. Nah di situ mulai kenalan sama roaster. I see. Nah dari situ baru deh tuh kita diundang ke roastery, cupping, pilih kopi, lama-kelamaan kita kenal. Kita tanya, gue mau belajar roasting dong, ada lowongan nggak? Oh bisa apa? Oh istilahnya di hiring juga cuma buat nimbang-nimbangin, cupping bareng, itu gitu, nggak ngerosting sama sekali awalnya. Jadi mereka tuh selalu ada jenjang karir di sana. Kayak barista tuh panjang gitu. Udah selesai jadi asisten roaster, baru dikasih asisten roaster tuh cuman jagain grafik tuh. Kita nggak bikin profile, nggak apa, kita cuman itu inget ya di sini ikutin aja nih, pokoknya kita cuma ngikutin grafik, kecilin, kita ngikutin doang nih, kayak robot lah kita. Kita belum dikasih megang profile. Nah udah sampai situ, udah lama baru coba deh mulai diajarin mau bikin profile kayak gimana. Jadi nggak bisa langsung di Jakarta, kayak orang Jakarta kan satu orang harus bisa semua kan. Itu dia kelemahannya sebenarnya. Kalau di sana tuh benar-benar mereka kerjasamanya tim. Nah ini yang kita harapin barista ke depannya bisa kayak gitu. Jadi kita ada barista sendiri, head roaster sendiri, nanti ada juga yang khusus buat sourcing green beans. Kayak satu roaster ini, roastery besar contohnya kayak satu brand lah ya gede, misalnya let's say Campos lah anggapnya lah ya. Itu kan gede banget di Australia. Itu paling cube gradernya dalam kayak gitu cuma satu. Cuman dia spesial buat beli beans, sourcing.
Sedangkan bedanya di Indonesia siapapun rosternya sertifikasi, juga rosternya harus bisa barista, harus bisa barista, bikin iya, ini. iya. Ya itu dia sebenarnya perbedaannya sih. Jadi Hmm. mungkin di sana lebih fokus satu bidang gitu. Cuman untuk jadi roaster tuh lumayan panjang perjalanannya. Nggak langsung kayak, oh mau belajar roasting langsung jadi roaster gitu kan. Sebenarnya oke kalau memang difokusin dari awal kan. Iya. Cuman akan jauh lebih baik kalau ada jenjang karir gitu. Dan ini yang dilakukan oleh Best Batch berarti. Betul. Jadi kayak yang kita nih semuanya staffnya nggak kita kasih gini istilahnya kayak oh kalau memang belum terbiasa nggak boleh bikin minuman, nggak boleh kalibrasi, nggak boleh bikin ini. Jadi setelah udah mulai belajar, udah mulai bisa kalibrasi, oke boleh megang mesin kopi. Jadi kita kasih karir lah. Kayak barista kita yang udah cukup lama, dia excited mau belajar roasting, akhirnya ya udah oke jadi asisten roaster deh. Tiap hari Sabtu Rabu gitu datang, dia bantuin tuh asisten roaster satu-satu tuh kerjaan. Jadi mereka lebih kayak tahu kalau dunia kopi ini ada jenjang karirnya, nggak cuma di belakang bar bikin kopi barista udah that's it. Padahal jenjang karirnya banyak gitu loh. Jadi sekarang tuh harusnya semoga ya kedepannya Indonesia bisa ngikutin gaya negara yang maju ya kayak Amerika, Australia yang benar-benar barista tuh maksudnya di coffee industry itu jenjang karir lumayan banyak nih, nggak cuma barista atau roaster gitu kan. Itu harapannya sih. Berarti buat make sure setiap kopi yang keluar tuh best batch lah ya. Betul. Yang best, yang benar-benar profilnya sesuai, yang hasilnya dari 5 best jadi yang terbaik 3, kita kasih 3 gitu. Oke. Kalau itu kan berarti inspirasi dari pengalaman ya kok. Tapi kalau dari figur kok, especially mungkin di Indonesia deh ya. Kira-kira yuk ada kasih inspirasi dari figur sosok coffee influencer di Indonesia gitu. Oh, kalau Indonesia, nah sebenarnya sih ada. Ini nggak seseorang tapi ya. Jadi di Indonesia tuh ada satu orang yang benar-benar gue tuh respect banget. Bukan karena gue kenal, janji gue nggak terlalu deket nih sama orang. Dan gue respect dia karena dia tuh selalu support industri kopi di Indonesia lah. Setiap event dia ada, setiap cafe dia hampir semua didatengin gitu. Jadi benar-benar mereka support nih. Padahal dia sendiri punya cafe. Ini couple ya, ini boleh di tag orangnya dan boleh tanya deh semua orang kopi. Gua tuh nggak terlalu dekat ya sama beliau. Cuman memang they get the best respect lah. My respect is like for them lah gitu istilahnya kan. Ini namanya kalian pasti kenal, namanya Gusti. Gusti sama Bu Maika. Bu Maika tuh istrinya, Gusti tuh suaminya. Jadi dia tuh bener-bener gimana ya? Dari dulu ini kan generasi lama nih ya, barengan zaman waktu masih di PIK, dia tuh juga udah ada coffee shop, ya kan? Tapi dia selalu support hampir semua cafe tuh mereka datengin loh. Padahal mereka punya cafe, beda sama owner-owner cafe lainnya ya. Owner-owner lainnya mungkin datang hanya ke cafe yang dia kenal lah atau gimana. Kalau ini enggak, mereka pure datang cafe to cafe hopping, supporting. Jadi istilahnya mereka tuh nge-post Instagram. Jadi industri kopi maju tuh cafe tuh ketolong banget dengan datangnya mereka gitu. Jadi makanya walaupun mereka tuh punya own cafe gitu. Jadi istilahnya kayak wah mereka benar-benar dua orang yang patut di respect lah. Jadi setiap kali gua ketemu beliau, ketemu mereka berdua, pasti gua akan selalu usaha nyapa duluan gitu. Karena memang gua respect sama mereka. Dan mungkin orang kopi juga tahu gue bukan main sama mereka ya, maksudnya bukan geng kita, jadi benar-benar gue respect aja secara personal. Suami istri loh, mereka dua-duanya kompak datangin, terus juga setiap event coffee mereka selalu ada dan mereka selalu jadi panitia yang baik. Bener-bener kayak, wah ini orang bener-bener intinya industri coffee Indonesia nggak ada mereka pusing lah, jadi kayak gitu lah ya. Boleh di tag orangnya dan saya benar-benar respect sama mereka, jujur aja. Thank you banget nih kau buat waktunya, buat interviewnya. Dan sebelum kita tutup, ada nggak nih kata penutup buat kita, Probat Indonesia, dari Best Batch sendiri? Dari Best Batch sebenarnya untuk Probat mungkin lebih kompak ya timnya ya untuk event kayak gini. Maksudnya ini udah mulai bagus, datengin ke sobat-sobat Probat maksudnya. Jadi istilahnya kita pun semangat gitu, kayak bener-bener kita juga kasih tahu gitu. Ini kita pakai tuh bagus gitu loh. Kita juga ngelihatnya kan Probat ini sebagai mesin yang value-nya bisa dibilang paling baik lah ya, untuk value ke depannya bisa dipakai bertahun-tahun, awet dan segala macam. Jadi istilahnya coba lebih sering bikin acara kayak gini lah Sobat Probat. Lebih care ke pembelinya gitu ya. Siap. Well, thank you so much kok buat waktunya, and buat teman-teman yang mau ngopi di daerah Bintaro jangan lupa ke Best Batch. See you guys. See you guys.